Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 7 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Jadi kalau kita lihat latar belakang, saya belum lihat bulan ya. Jadi kan yang tadinya merasa lebih kuasa karena dia didukung oleh aturan, itu sekarang sudah kelihatannya yang rebellionnya, yang mencoba keluar dari aturan itu justru di atas angin sekarang. Dan kayaknya juga rebellionnya atau yang mencoba keluar dari kekangan waktu itu sekarang bisa jauh lebih leluasa untuk mengatakan kepada semua orang situasi yang sebenarnya seperti apa. Jadi yang dulu akses untuk bicaranya lebih kecil, sekarang selain dikasih panggung, dikasih podium, orang juga menunggu, what do you have to say gitu. Tapi yang ditanya bukan lagi yang pemegang aturan, tapi yang satunya yang berusaha untuk mengalahkan aturan atau kebiasaan masa lalu, kayak gitu penggambarannya. Nah kalau bulan sekarang dia trainnya dengan si yang pegang aturan. Jadi kayaknya sih sebenarnya walaupun kita melihat ada benarnya gitu ya, sisi yang mencoba mendobrak, yang breakthrough, tapi kita juga sebenarnya jauh lebih setuju dengan ya seharusnya gimana, itu yang harus didahulukan. Tapi harusnya bagaimana itu pun kayaknya juga bukan hal yang mudah dibilang iya gitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa bilang enggak, karena ini akan berpengaruh pada mungkin ya apakah cukup bisa diterima, acceptable apa enggak sama yang bersangkutan. Karena pemimpin juga mikir berkali-kali dampak selain dari kekeh dengan satu aturan, something like that. Tapi kalau kita lihat di sini, di yang lebih detail, saya melihat bahwa kalau memang ada konflik dengan ucapan dari yang breakthrough tadi, yang punya alasan kenapa saya harus membuat perubahan, maka sekarang lihat lagi, evaluasi lagi situasi masa lalu yang apa yang memang perlu untuk diubah. Begitu penggambarannya di sini. Jadi kita yang memang harus ngelihat lagi. Jadi kita harus membuat evaluasi. Jadi memang semua situasi itu kan selalu ada baik buruknya. Dan kita terus berjalan. Nggak ada satupun di dunia ini yang abadi. Itu maksudnya I mean it gitu loh. Kayak misalnya kita dulu pernah dengar zaman kejayaannya Iskandaria. Ya kita ambil yang jauh aja, yang jauh banget. Atau kalau yang paling dekat di negara kita udah berapa kali ganti rejim gitu ya. Tapi pada saat siapapun yang berkuasa, itu kan selalu ada hal positif. Tapi kita juga udah bisa lihat ada yang negatif gitu kan. Ada dampak lain dari hal positif tersebut, tanpa mencoba untuk mendiskreditkan satu pihak. Tapi ya gitu, kejayaan satu negara, kalau kita belajar sejarah tentang katakanlah kebudayaan yang ada di Maya, kebudayaan sebelum ya banyaklah sebelum Masehi, dan kemudian pada saat Nabi Isa lahir dan kira-kira abad setelah itu, kan banyak sekali negara yang berkuasa, dan sekarang ceritanya apa? Udah tinggal puing-puingnya aja, bahkan kadang-kadang puing-puingnya pun nggak tersisa gitu. Jadi intinya adalah semua pasti berubah gitu. Yang dulu jaya belum tentu jaya lagi masa depan. Cuman kita kan masalahnya nggak tahu berapa jauh sampai masa depan itu menunjukkan hal yang berbeda gitu kan. Tapi setiap zaman, setiap masa itu selalu ada hal positif yang dibawa, pembelajaran yang kita bisa ambil, serta kita juga bisa melihat selalu apa yang perlu diperbaiki, dan itu terus berlanjut. Jadi kadang-kadang kita sudah paham pada sesuatu pun ganti generasi, kesalahan yang lalu kayak diulang lagi.
Dan itu adalah sangat manusiawi karena manusia kan umurnya juga cuma berapa, sehingga gitu ya, kalau kita ngelihat lagi sejarah bentangan yang panjang, maka setiap manusia cenderung akan membuat kesalahan yang sama over and over again gitu ya, cuman beda zaman aja gitu. Nah, sekarang juga gitu, kalau kita merasa bahwa ini zaman kayak gini, masih kayak gini, kayak gitu ya, kita jangan berpikir bahwa ini adalah situasi yang stuck, yang nggak bisa berubah. Enggak, justru sekarang kita semakin menyadari bahwa nggak ada hal yang abadi di dunia ini gitu loh. Jadi kalimat terakhir saya tadi yang kayaknya klise banget gitu, itu udah jadi penghayatan. Dan oleh sebab itu it doesn't matter, perubahan itu adalah biasa. Tapi apa yang abadi? Yang abadi itu cinta. Cie banget nggak sih? Iya, tapi kira-kira seperti itulah penggambarannya di sini. Kalau dari 3 kartu ini, spirit of the place, iya exactly. Jadi pada zaman tertentu ada yang berkuasa, dan itulah yang mengambil keputusan yang memberi nuansa dari apa yang dilakukan pada saat itu. Kesalahan apa, kelebihan apa, dan cerita bagus atau cerita buruk apa yang muncul pada masa tersebut di tempat tersebut. Kemudian unexpected visitor, kita nggak pernah tahu bahwa setiap zaman itu selalu ada yang namanya breakthrough. Dan kalau kita belajar dari ceritanya Nabi Musa, saya ambil contohnya karena yang teman-teman semua tahu ya, dan tahu ceritanya gitu ya, bahwa Nabi Musa lahir kan dia sebagai orang yang breakthrough. Somehow kan orang-orang yang biasa untuk menghitung dengan kalender juga tahu ini akan ada bayi yang lahir yang akan mengubah, unexpected visitor yang akan mengubah. Pada saat itu kemudian mereka melakukan sesuatu untuk menahan, tetapi kan ada yang lebih berkuasa. Unexpected visitor ini tetap datang karena perubahan itu memang harus terjadi, karena memang yang berkuasa harus diganti pada saat itu, tanda petik apapun maknanya. Jadi kalau kita bicara, kita tarik sekarang kan kita nggak ngomongin hal yang besar-besar seperti zamannya Nabi Musa, ngomong level negara, bukan itu aja gitu ya, bahwa di tempat kita ada yang biasanya mengambil kendali, katakanlah rumah kita, selalu ada laki-laki dalam rumah tangga, selalu ada ibu rumah tangga, tanda petik. Tidak harus suami istri, kebanyakan suami istri, tapi kan bisa aja di dalam satu rumah tangga ada laki-laki yang berkuasa, yang mungkin lebih menentukan daripada si bapak rumah tangga, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang datang kemudian membuat semua keputusan rumah tangga berbeda, something like that. Itu bisa terjadi. Nah, near future adalah mountain. Kalau menurut saya ini adalah ketika kita menghadapi masalah, kita tidak harus menghadapi dengan konfrontasi. Karena ini kan sebenarnya mountain di sini, you have the capacity to flow around any obstacle. This is the time to adapt. Jadi nggak usah dikonfrontasi sekarang, atau bukan sekarang, nanti kayaknya kita memang mau tidak untuk berkonfrontasi. 3 kartu berikutnya di sini decide atau pengambilan keputusan, yang di tengah adalah belief. Ketika kita sudah mengambil keputusan, maka kita kan nggak bisa bolak-balik lagi. Apapun keputusan yang kita ambil, kita udah percaya bahwa keputusan kita ya udah ada konsekuensinya, dan sekarang kita menjalani semaksimal mungkin sebelum ada waktunya pengambilan keputusan yang berikut gitu. Trust your intuition. Ketika kita mempertanyakan, maka kita kembali lagi pada intuisi kita. Something like that. Kalau kartu dari tarotnya bicara apa? Ya, the devil itu kan tentang aturan yang memaksa. Nggak mau tahu, pokoknya begini. Kalau ada orang tapi nggak bisa. Nope. Tidak dengar setelah itu. Yang penting aturan. The High Priestess terbalik sebagai tantangan adalah, walaupun kita tahu banyak praktek yang tidak semestinya, tapi kita pura-pura nggak tahu. The Magician terbalik sebagai saran pada saat ini, karena ini untungnya bacaan harian. Jadi pada hari ini jangan coba untuk membuat perubahan. Jadi kita pahami dulu aturannya seperti apa, kesalahan di dalam aturan itu apa. Nggak usah ngomong dulu. Kalau kita pura-pura
nggak bisa ngomong, nggak lihat, tapi kan kita hatinya tahu. Dan upayakan untuk tidak melakukan apa-apa terlebih dahulu, diam dulu. Yang penting kita udah sadar, kita udah bisa melihat. Jika waktunya tepat nanti datang, kita bisa mengungkapkan, but not today, just not today. Simpan dulu semua analisis kita, untuk kemudian jika kita diberi panggung, kita katakan apa yang telah kita pelajari tentang aturan. The good old days were good only if you were living in the now back then. Iya, jadi kembali lagi, ini kan masa the good old days, pada waktu tuh, wah, waktu zamannya ini, wah, keren banget kayak gini. Ya, kerennya kan pada saat itu. Kalau kita hidup pada masa itu, kalau kita udah nggak di situ, ya the good old days udah masa lalu, past tense, bukan sekarang. Balik lagi sebenarnya cerita yang tadi, bahwa semua ada masanya, bahwa kadang-kadang satu masa harus berakhir diganti dengan masa lain, dan transisi perubahan dari satu masa ke masa lain itu mungkin kita akan merasa sukar untuk beradaptasi, tapi sepertinya mau tidak mau, cepat atau lambat kita tidak bisa tidak hidup di now daripada pada saat itu. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.